selanjutnya silakan Kakanda Kakanda Nadia Bung Kalapata Intas. Assalamualaikum. Ay, najupin. Ya ini saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurlah yang saya hormati orang tua kita di depan, kakak kita Pak Kiai dengan Pak Muhammad. Alhamdulillah saya tidak tahu ya, mau berkisah kasih terlalu banyak barangkali harus saya cerita. Saya akan bicara tentang kisah saja ya. Kalau ada yang mengungkapkan nanti tentang kasih saya silakan. Ada buku saya tulis ya. Di buku itu hampir semua orang yang saya punya kesan terhadap saya. Boleh jadi di situ ada kasih di dalamnya. Saya tulis di sebuah buku serba-serbi IPM. Sebetulnya bukan buku ya, istilahnya diktat ya. Di situ saya tulis setiap orang yang punya kenangan khusus buat saya tulis namanya. Saya tulis namanya dalam bait-bait puisi. Oh, bukan salah satunya, salah 10-nya, Pak. Begitu banyak, ya, banyak. Iya, jadi cukup banyak. Ya. Yang banyak saya lakukan dulu ini mungkin adik-adikku pimpinan daerah, mohon diperhatikan ini. Ada hal yang membuat kita dulu sangat akrab itu follow up-nya, training itu yang tidak kelihatan sekarang. Pokoknya setiap Jumat ba'da asar kita bertemu pengajian. Dan ini yang saya lakukan karena mungkin saya lebih banyak ke situ dan alhamdulillah itu punya kesan baik. Termasuk adik-adik kita yang belum pernah training itu ikut pengajian. Jadi banyak anak-anak kita yang tadinya itu belum pernah training hanya karena ikut pengajian dan akhirnya menjadi peserta training. Banyak sekali. Dan kita hadirkan guru-gurunya untuk bicara. Bahkan kami, ya angkatan pertama itu kan saya memulai di Pangkajene dulu angkatan pertama. Saya TM1 di Sinjai tahun 77. TM1 di Sinjai. Kemudian TM2 Sulsel. Waktu Musywil dulu di Rapang tahun 1977 juga. Saya peserta bersama beberapa orang, Kak Sahabudin, Kak Furkan Naim, dan beliau sebagai panitia waktu itu. Dan orang yang paling pertama kenalan saya adalah Pak Fernando Sali. Itu yang pertama kenal. Tapi sayangnya training TM2 waktu itu, itulah training TM2 yang paling kacau. Yang paling kacau yang saya tahu. Kenapa? Karena kita hampir berkelahi dan segitiga perkelahiannya antara instruktur, panitia dengan peserta. Kita tidak tahu yang mana musuh. Ya. Untung malam itu saya belum dikeluarkan, saya belum sempat keluar, tapi Pak Hamid Awaludin itu, ya, yang masih muda waktu itu paling banyak dikerjai ya, paling banyak dikerjai di lapangan. Saya belum sempat dikeluarkan. Ya, gitu luar biasa TM2 yang luar biasa itu waktu saya pikir. Di situ banyak orang-orang berhasil sesudah training itu. Jadi trainingnya bukan materi banyak, tapi justru situasi mengajari kita dewasa pada waktu itu. Jadi saya TM1-nya di Sinjai 77, kemudian TM2-nya juga tahun 77 di Rapang. Dan mulailah itu saya pertama injak yang namanya Rapang 77. Dan akhirnya 79 saya kembali ke Sidrap untuk menjadi guru. Nah ketika saya jadi guru, saya tanya ini PM di Pangkajene ada enggak? Pernah training tidak? Bilang belum. Jadi saya ajak teman-teman guru waktu itu menjadi pengurus IPM pertama di Pangkajene tahun 80. Tahun 79. Ya.
Jadi kita laksanakan training pertama TC TM1 angkatan pertama itu bulan Januari tahun 80. Dan pesertanya itu ada Mu'alim Badawi, kemudian Andi Emiwati, ya, Kuba Dauda. Dan itu pesertanya 80 orang lebih. Yang menarik itu ada guru yang kita training bersama murid SD-nya. Begitu banyaknya peminat. Saya waktu itu sebagai Vice Master dan Masternya kalau tidak salah yang pertama waktu itu Pak pimpinan PDM Makassar saat ini, Pak, ya, beliau yang pertama waktu itu sebagai Master dan saya sebagai Vice dan waktu itu saya sekretaris cabang. Dan semua yang jadi pengurus IPM itu adalah guru-guru. Guru-guru yang tidak pernah training di IPM. Ya, saya saja yang pernah di training. Ini teman-teman saya ajak saja, ayo kita bikin ini. Akhirnya pengajian. Kalau kita pengajian cuma 10 orang. Dan saya tidak berhenti pengajian. Termasuk diantaranya Kak Erna Limarti, ya, anaknya Buya Naim, ya, kakaknya Kak Ibnu Qayyim. Itu yang rajin hadir. Dan saya undang itu beberapa anak Ismiah. Dan ini catatan buat anak-anakku ini, adik-adikku di PM. Kita dulu training itu bukan anak SMP, SMA Muhammadiyah, kita tidak hitung itu. Bukan itu yang kita training. Yang kita training anak SMP 1, anak SMP 2, anak SMP 3, anak SMA 4, 6, 7 pangkat jenek. Pokoknya kita kasih tahu gurunya, tolong Pak kasih saya murid yang nakal. Jangan lagi kasih masuk yang baik-baik, yang nakal kita kasih masuk. Kan namanya mau training. Dan ternyata yang nakal-nakal itu jadi. Begitu dia selesai di training TM1 langsung jadi ketua OSIS. Sehingga tahun 80 itu terkenal. Kalau Anda mau jadi ketua OSIS di sekolahmu, ikut TM1. Ikut TC TM1. Itu dulu yang terjadi. Anak SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah kita tidak hitung itu. Tidak perlu di training. Ngapain di training? Nah, sudah belajar ke Muhammadiyah. Makanya kita cari yang memang yang nakal. Yang perempuannya yang suka pakai rok pendek, yang suka macam-macam bajunya, itu yang kita training. Dan diantaranya ada di sini hadir. Dan dia luar biasa. Ya, banyak sekali. Oke. Jadi cukup banyak. Jadi sekira ini saja. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan tadi. Yaitu pengajian setiap Jumatan. Saya malah sudah kuliah di Makassar. Pokoknya kalau Jumat, ya harus saya kembali. Pagi-pagi saya naik mobil dari Makassar. Untuk kasih materi pengajian sore hari. Sudah itu saya kembali lagi ke Makassar. Tapi rupanya dia DP bagus ya. Dia ngerti juga dompet saya tipis. Sering saya dibantu Pak, dibantu. Saya dibantu transportnya kakak. Alhamdulillah. Dilihat baju saya sudah kurang bagus. Ini ada kain Kak. Alhamdulillah. Bagus-bagus ada di kita. Ya, karena dia merasa juga barangkali saya beri pengetahuan sedikit. Termasuk ada kegiatan yang menarik itu. Pembinaan kader kita. Apa itu? Belajar hadis setiap malam, kecuali malam Ahad. Nah itu menarik, karena yang jemput saya cewek. Jadi caranya 2 cewek bawa motor masing-masing. Setelah sampai di panti, karena saya sudah mengasuh di panti tahun 81, saya ambil motornya, baru dia boncengan. Ya. Di antaranya ada Smiati Abbas. Itu penjemput saya dulu. Bersama dengan, siapa lagi namanya? Anaknya Pak Jabir ya. Anaknya Pak Jabir itu gantian. Iya. Siapa? Yanti Jabir. Itu 2 motor itu ke panti. Saya ambil 1, dia boncengan. Belajar hadis. Luar biasa. Belajar Bulughul Maram. Luar biasa itu. Jadi kita bina adik kita. Sekarang habis training adik kita selesai. Tunggu nanti kapan ada TM2. Tidak begitu. Itu follow up yang penting. Makanya adik kita jadi. Ya. Luar biasa. Mereka punya pengetahuan agama lumayan. Padahal dia sekolah dan kuliah di sekolah umum. Saya kira itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Dan akhirnya di sebuah training saya bilang. Saya tidak tahu di TM2 angkatan kedua kalau tidak salah. Di Pangkajene. Saya sempat bilang. Ya termasuk nasihatnya tadi. Kak Ahmad Tawala. Bahwa mohon kakak-kakak instruktur. Dan adik-adik harus siap. Kalian jangan sampai tidak saling mencari. Harus kalian baku ambil. Begitu selesai saya ngomong, beberapa bulan kemudian saya menikah dengan seorang anak Hikmawati. Untuk membuktikan. Ya, harus membuktikan. Bahwa itu sangat baik. Karena untuk mencetak kader yang tuleng, harus juga dari emas yang tuleng. Ya, jadi harus 24 karat Pak ya.
bukan 20 kali 24 berkarat ya. Oke. Saya kira itu barangkali. Makasih. Mungkin banyak kisah-kisah yang orang lain rasakan, mungkin saya tidak rasakan. Tapi saya kira itulah barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau pernah dikerjai waktu saya master. Mungkin ada beberapa yang kita kerjai, termasuk menyuruh melakukan sesuatu. Termasuk yang di TM2 kalau tidak salah ya, yang pergi ke kuburan, merusak kuburan di sana, membongkar itu tempat berhala. Lalu satu pesan saya, tidak boleh ngomong. Siapa pun yang tanya, polisi datangi saya, bilang, Pak ini anak-anaknya Bapak, saya tanya tidak ada yang mau bicara. Saya bilang terima kasih laporannya Bapak, itu berarti berhasil Pak. Apanya berhasil? Anak-anakmu saya tanya, tidak ada yang mau ngomong. Saya sudah bilang Pak, jangan bicara siapapun yang tanya. Dan alhamdulillah berhasil. Malam itu jam 12 saya didatangi polisi. Saya ditanya, saya bilang maaf, itu sudah dilatih Pak. Diajari mereka melakukan sesuatu, tidak boleh ngomong. Dan polisi terima kasih juga karena dia memahami apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari semua, terutama anakku, kader generasi sekarang ini, kaderlah orang-orang yang perlu kita bina. Anak-anak yang sudah baik sebetulnya diajak pengajian sudah cukup. Yang penting di kader adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang sekolah di sekolah negeri yang tidak kenal agama dengan baik, yang pakaiannya compang-camping dalam pengertian kurang. Ya, itu yang saya maksud, compang-camping kurang kainnya, itu perlu diperbaiki agar mereka menjadi manusia-manusia baik ke depannya. Saya kira itu barangkali. Makasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.